Saat ini saya lagi berada di mana ini? Sumber Awan, Singosari. Saya akan mengunjungi Candi Sumber Awan. Dari tadi saya cari-cari tempatnya, akhirnya saya ketemu juga tempatnya. Nah, ini adalah jalannya. Ini jalan menuju ke candi ini. Nah, di kiri kanan sana, oh di sini juga ada tempat perkemahan. Makanya banyak pohon pinusnya. Nah, saya mencoba untuk mencari dan menemukan di manakah candi itu. Oh, ini adalah spot foto Sumber Awan. Spot foto Candi Sumber Awan. Oke, saya sudah berada di kawasan Candi Sumber Awan. Nah, ini adalah lokasinya. Masih sangat alami. Ini saya lagi mencari-cari di mana candi itu. Oh, ternyata candinya di bawah sana. Oh, ternyata di bawah sini candinya. Wow, jalannya seperti ini. Kalau Anda ke tempat ini harus berhati-hati. Jadi, akhirnya saya sampai juga di candi. Akhirnya saya sampai juga di Candi Sumber Awan. Oke, ini adalah Candi Sumber Awannya. Saya akan segera masuk ke dalam untuk melihat apa saja yang ada di dalam kawasan Candi Sumber Awan ini. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya saya tiba juga di Candi Sumber Awan. Nah, ini adalah Candi Sumber Awan. Lumayan jauh juga. Nah, ini masih sangat alami. Kalau kita masuk, ini adalah pos penjagaan. Kita cukup untuk mengisi buku tamu di sini. Di sana ada orang yang menjaga di situ, ada ibu yang menjaga di sana. Ye, tadi saya masuk memperkenalkan diri saya. Lalu saya disuruh untuk mengisi buku tamu. Ye, untuk kalian yang datang ke tempat ini, candinya itu ditutup jam 4 sore. Wow, ini adalah candinya. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat itu candi yang dari tadi saya cari-cari itu. Nah, ini adalah candinya. Kita berjalan-jalan melintasi dulu taman dari Candi Sumber Awan. Setelah itu baru kita mendekat, melihat secara lebih dekat apa yang ada di candi ini. Oke teman-teman, ini masih jalannya seputaran candi. Oh, jalan tampaknya seperti ini. Anda harus berjalan sedikit berhati-hati. Masih sangat alami karena candi ini terletak di persawahan, hutan. Ada sungai di sana. Nah, ini adalah kawasan candinya.
Oke, sekarang saya ajak Anda, mari kita berjalan-jalan. Coba kita mendekati candi ini untuk melihat dari dekat. Oke, permisi. Ya, karena ini adalah tempat yang milik kebudayaan, maka kita harus menghormati. Sekarang ini adalah candinya, dan dari sini kita bisa melihat ada pembakaran dupa di sini. Nah, dupanya sementara menyala. Tampak seperti ini, guys. Wow. Oke. Kita masuk secara lebih dalam lagi. Berarti barusan ada orang sembahyang di sini. Saya sudah permisi untuk membuat gambar ini. Oke. Ada susunan batu-batu tampak seperti ini. Dan ini adalah candinya. Wow. Jika melihat secara sepintas, maka terlihat di sana bahwa candi ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi. Karena pada bagian atas ini tampak seperti ini. Nah, ini adalah bagian bawah. Kita lihat ya. Ini di bagian bawah sekali. Kita naik ke atas untuk melihat lagi. Nah, di bagian sini sudah tidak utuh lagi. Sebentar kita akan mencari data tentang bagian yang tidak utuh ini. Tapi kita mendekat dulu untuk melihat secara lebih dekat candi ini. Saya harus pegang candi ini. Dan akhirnya saya sudah tiba, sudah pegang candinya. Weh, keren. Sekarang saya berjalan-jalan mengelilingi candi ini untuk melihat secara lebih dekat. Ini saya sudah pegang, ini berarti sudah sampai. Oke. Tampak bagian depannya. Nah, inilah Candi Sumber Awan yang terletak di Singosari. Dan saudara-saudara, Candi Sumber Awan ini terletak di Dusun Sumber Awan di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Nah, candi ini bentuknya menyerupai stupa, sehingga masyarakat menyebutnya dengan nama Stupa Sumber Awan. Lalu kemudian berdasarkan riwayat candinya, nah, Candi Sumber Awan sendiri ini ditemukan oleh masyarakat pada tahun 1904. Lalu kemudian di tahun 1935, Dinas Purbakala Hindia Belanda melakukan pengkajian atas bangunan ini. Dan kemudian di tahun 1937 yang dipimpin oleh Insinyur Van Ramot, akhirnya berhasil dilakukan pemugaran. Nah, dalam keterangan dikatakan bahwa candi ini tidak memiliki hiasan atau ukiran, dan juga ya tidak ada tangga naik seperti candi-candi lainnya. Kita bisa melihat bentuknya bundar seperti ini, dan ya kita tidak bisa naik ke atas, sehingga ya kita tidak bisa melihat kondisi bagian puncak yang sudah runtuh
seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa candi ini sudah tidak utuh lagi karena di bagian atasnya ini sudah tidak ada. Nah, karena memang kita tidak bisa naik, tidak ada tangga sama sekali. Coba kita lihat. Nah, tampak seperti ini. Lalu juga ada banyak ada banyak hal lain yang disampaikan di sana, bahwa selain keberadaan stupa, terdapat sebuah lumpang dengan bentuk silindris agak mengembang ke atas, lalu bagian permukaan atas agak cekung dengan lubang berbentuk lingkaran di tengahnya. Lalu kemudian bidang sisi luar lumpang berhiaskan panel penil segi 4 dengan hiasan kelopak bunga dan motif palang Yunani yang kemudian disusun secara berselang-seling. Nah, bagian atas hiasan panil dan palang Yunani itu terdapat motif flora atau sayur-sayuran. Nah, lumpang ini dikatakan dia berukuran kira-kira berdiameter 101 cm dan tingginya sekitar 46 cm. Nah, ini tampak candinya. Kita lihat secara utuh. Tapi sudah dikatakan tadi, sayangnya kita tidak bisa naik. Nah, coba kita lihat, memang tidak ada anak tangga untuk akses naik ke atas. Nah, dalam catatannya juga dikatakan bahwa ini Candi Sumber Awan diberi nama Kasurangganan, yang berarti taman yang dipenuhi oleh bidadari atau malaikat, Garden of Angels. Nah, sebutan tersebut diberikan karena mengingat letak candi ini dikelilingi oleh hutan dan berada di tempat di sebuah telaga yang airnya langsung bersumber dari mata air pegunungan. Nah, itulah kemudian mengapa candi ini dinamakan Sumber Awan. Lalu kemudian masih di area candi bisa ditemukan ada dua petirtaan. Yang di sebelah kiri menurun beberapa pijakan anak tangga terdapat sebuah kolam kecil terbuka dengan patung yang mengalir air yang keluar dari gentong yang dipegang oleh patung Sang Dewi yang telah berlumut. Nah, itu ada di bagian, saya tadi mencoba untuk mencari-cari di bagian mana tempat ini, tapi tidak sempat karena ketika saya sampai ke tempat ini sudah agak sore dan sudah hampir tutup, maka saya hanya melihat di bagian utama dari candi ini, sedangkan bagian-bagian lain belum sempat. Ya, mudah-mudahan di kesempatan lain bisa melihat secara detail lagi, karena saya mencoba untuk mencari tempat ini ya cukup jauh juga, sehingga ketika sampai di sana harinya sudah sore. Ya, mudah-mudahan di kesempatan lain bisa kembali lagi ke sini untuk bisa melihat secara lebih detail lagi. Nah, kita bisa melihat ini tadi orang baru selesai berdoa sehingga dupanya masih menyala. Nah, di bagian sini kita bisa melihat itu batu-batu ini berbentuk seperti apa namanya, seperti kursi, sehingga orang bisa duduk di tempat ini. Saya pun tidak berani duduk di tempat ini karena ada dupa yang sementara menyala. Ya, tempat duduk ini mungkin dikhususkan bagi orang-orang yang datang untuk berdoa atau menyalakan dupa di tempat ini. Maka saya memilih untuk tidak boleh duduk. Ya, kita harus menghargai karena
Kita hanya datang sebagai tamu untuk melihat, belajar, dan merefleksikan. Nah, demikian juga kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam kawasan ini. Nah, dalam catatan lain juga dikatakan bahwa bangunan Candi Sumber Awan ini berbentuk segi empat dengan ukuran 6,3 kali 6,3 cm dengan tingginya 5,56 meter yang terdiri atas 3 bagian. Nah, candi ini terletak seperti dikatakan tadi di area yang masih sangat dipenuhi dengan pepohonan. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Wah, ini saya dapat view yang sedikit bagus karena pas matahari mau hampir terbenam, lalu kemudian ada cahaya yang keluar dari celah-celah pohon. Maka muncul seperti ini. Wah, keren sekali. Jarang juga untuk dapat spot seperti ini. Nah, ini bagian utamanya, masih banyak pepohonan, teristimewa banyak sekali pohon pinus. Oke, tampak seperti ini. Nah, menurut informasi dikatakan bahwa bagian puncak stupa sudah runtuh. Nah, batur berbentuk dena segi empat polos. Kaki stupa terdiri dari 2 tingkatan. Nah, ini adalah pos penjagaan di depan sana itu. Ini adalah susunan batu-batu. Masih dikelilingi pepohonan yang rindang. Di sana ada orang duduk setelah mereka menyalakan dupa. Nah, inilah keberadaan dari Candi Sumber Awan. Nah, kita datang ke tempat seperti ini, peninggalan purbakala. Kita datang untuk melihat dan bisa belajar banyak hal dari sana, bagaimana susunan-susunan batu itu membentuk sebuah bangunan candi yang indah. Dan tentu pembangunan candi ini dan juga bangunannya serta bentuknya punya arti dan makna tersendiri. Nah, mereka yang membangun ini pasti ada sesuatu yang ingin mereka capai di sana. Nah, sehingga bentuk arsitekturnya, penentuan tempatnya, lalu menghadap kemana, lalu ada apa di samping kiri dan kanan, di seputaran itu, apa yang harus dibuat di sana, ya itu pasti mereka yang membangun tempat ini dan juga mereka yang punya kepercayaan terhadap tempat ini pasti lebih tahu. Nah, kita yang datang ke tempat ini harus menghargai. Yang paling penting adalah kita menghargai apa yang menjadi karya seni, budaya, dan kepercayaan. Nah, hanya mereka yang punya tempat ini yang memahami secara detail semua yang ada di tempat ini. Kita yang lain hanya datang untuk melihat, merefleksikan, ya bisa belajar banyak hal dari sana. Nah, itulah sebetulnya tujuan utama dari kunjungan kita ke tempat-tempat atau situs-situs purbakala. Demikian, terima kasih, berkah dalam.